Selamat datang di Beetle Channel, semoga kita bahagia. Jangan lupa subscribe, like, komen dan share agar channel ini semakin berkembang. Terima kasih. Bab 1608. Di sebuah rumah yang jauh di Susville, alis putih Gale bergetar ketika dia mendengar suara Jasper di telepon. Dia berkata dengan gembira, "Oh, kamu anak yang licik, kamu telah berkomplot melawan orang tua sepertiku. Aku tidak akan berani, Tuan Tua Hurlbut. Anda sangat licik, dan sebagai junior, saya harus berterima kasih bahkan jika saya jatuh ke dalam salah satu perangkap Anda. Aku tidak punya keahlian untuk berkomplot melawanmu," kata Jasper. Gale berkata ringan, "Percaya atau tidak, ini tidak ada hubungannya denganku dan aku tidak pernah meminta Dean melakukan hal seperti itu." "Iya, aku percaya padamu." Jasper merespons dengan cukup cepat, tetapi kalimat berikutnya menyusul tepat setelahnya. "Tapi apakah itu berarti apa-apa? Apakah saya percaya atau tidak? Tuan Tua Hurlbut, kita semua adalah orang-orang yang licik, jadi ayo cut to the chase. Tidak ada artinya bertele-tele. Bagaimana Anda pikir Anda bisa menyelesaikan ini?" Gale tampaknya kesal dengan agresivitas Jasper. Dia menjawab dengan suara yang dalam, "Bagaimana saya bisa menyelesaikannya? Karena dia sendiri yang melakukan hal bodoh, seharusnya dia yang bertanggung jawab." Jasper menghela nafas. "Tuan Tua Hurlbut, aku khawatir dia tidak bisa bertanggung jawab atas masalah sebesar itu. Tuan Tua Hurlbut, Anda seorang senior, dan saya, seorang junior, tentu saja tidak bisa memaksa Anda untuk membersihkan akibatnya. Disinilah saya sedikit bodoh. Tidak apa-apa jika Anda tidak maju. Saya akan memberitahu Pusat Perdagangan Kota Pelabuhan dan Waterhood Klati tentang masalah ini, dan kami akan menyelesaikannya sendiri. Jadi, panggilan telepon ini dapat dianggap sebagai kami memberitahu Anda, oke?" Setelah Jasper selesai berbicara, apa yang terjadi selanjutnya adalah keheningan yang lama. Gale tidak mengatakan sepatah kata pun karena dia sedang mempertimbangkan pro dan kontra dari keputusan itu. Jasper tidak terburu-buru. Sebagai gantinya, dia melihat grafik candlestick di layar tanpa menunjukkan apa yang dia pikirkan. Henry sedikit tidak sabar. Dia berkata, "Mengapa kentut tua ini tidak berbicara? Dia setidaknya harus memberitahu kami bagaimana dia berencana untuk menyelesaikan ini. Mengapa dia membuang-buang waktu semua orang?" Di telepon, suara Gale akhirnya terdengar. "Little Law, ayahmu akan bahkan tidak berani berbicara denganku dengan sikap ini." Henry mencibir, "Itulah sebabnya orang tuaku tidak ada di sini. Jangan berpura-pura misterius denganku, katakan saja." Gale berkata, "Anak licik, aku ingin bicara denganmu sendirian." Jasper menatap Henry, lalu mengangkat telepon dan mematikan speaker. Dia berjalan ke kantor dan berkata, "Sekarang hanya kau dan aku. Ayo bicara." Gale berkata dengan suara yang dalam, "Hal ini tidak dapat diketahui oleh orang-orang di Harbor City dan Waterhoof City, terutama Harbor City. Apakah Anda ingin mereka melihat kami orang daratan sebagai lelucon? Saya memiliki sentimen yang sama, dan itulah sebabnya saya memanggil Anda, Tuan Tua Hurlbut. Terus terang, saya memberi Anda kesempatan sebagai junior Anda." Jasper caklet. "Saya tidak tahu apakah mereka akan menertawakan kita, tetapi jika hal semacam ini mencapai telinga Swallow Capital, maka saya tidak akan melakukannya. Tahu apa konsekuensinya. Bagaimanapun, kamar dagang Haddock tidak tergantikan." Gale menjawab dengan dingin, "Mari kita bicara tentang kondisimu. Sederhana saja. Pertama, Dean menghilang selamanya." Gale berkata tanpa ragu, "Tidak masalah. Kedua, $500 juta untuk biaya kerusakan mental." Nada bicara Gale tidak banyak berubah. Dia mencibir, "Anak licik, kamu meminta terlalu banyak sekarang. Tuan Tua Hurlbut, kamu punya banyak uang, anggap saja ini sebagai uang saku untukku," kata Jasper sambil menyeringai. "Oke, aku setuju untuk itu." Gale mendengus dingin. "Ketiga, kamar dagang Haddock harus mendukungku tanpa syarat dalam tindakanku selanjutnya, dan di exchange, aku akan menjamin kepentingan kamar dagang Haddock." Kata-kata Jasper membuat Gale kesal. "Mendukungmu tanpa syarat. Haruskah aku mendukungmu bahkan jika kamu menyeret kamar dagang Haddock ke neraka?" Jasper berkata dengan acuh tak acuh, "Tuan Tua Hurlbut, Anda salah. Hanya semut yang hidup tanpa tujuan. Saya kaya, berkuasa, dan saya bahkan memiliki koneksi. Jadi mengapa saya harus mati tanpa alasan?
Terus terang, apakah Anda pikir saya akan membiarkan diri saya jatuh ke dalam kesulitan yang sama hanya untuk menyebabkan masalah bagi kamar dagang Haddock? Sudah saya katakan, saya akan menjamin kepentingan kamar dagang Haddock. Tidak peduli apa yang Anda pikirkan tentang saya, niat baik dan kredibilitas saya di dunia bisnis domestik masih murni, kan? Gale mengerutkan kening ketika dia mendengar apa yang dikatakan Jasper. Dia tahu bahwa orang-orang seperti Jasper lebih menghargai janji daripada emas. Jika dia memberikan firman-Nya, dia akan melakukannya. Gale harus mengakui ini meskipun dia sering membenci pemuda itu. Oke, aku berjanji padamu. Setelah beberapa lama, Gale berkata dengan gigi terkatup. Hal serupa tidak akan terjadi di masa depan, tetapi kamu tidak memiliki kondisi keempat, kan? Jangan puas dengan keuntungan kecil, anak licik. Kalimat ini menyebabkan Jasper segera menelan kondisi keempat. Terlalu jauh tidak cukup, terutama untuk orang seperti Gale. Tak perlu dikatakan, kondisi pertama hanya berfungsi sebagai ukuran stopgap. $500 juta di kondisi kedua hanya masalah sepele bagi Gale dan Jasper, jadi itu bukan apa-apa. Kondisi ketiga bukan hanya tujuan inti Jasper tetapi juga Gale garis bawah. Setelah menguji dan berkompromi dengan satu sama lain, Jasper telah mencapai tujuan intinya, jadi dia tahu untuk tidak menguji lebih lanjut batas Gale. Kau pasti bercanda, Tuan Tua Hurlbut. Bagaimana aku bisa menjadi tipe orang yang akan menuntut terlalu banyak? Jika aku punya, aku hanya akan memintamu mengirim seseorang untuk membawa Dean pergi secepat mungkin. Setelah Jasper selesai berbicara, Gale mendengus dan menutup telepon. Keluar dari ruangan, Jasper melihat bahwa Henry sedang memberi pelajaran kepada Dean. Ketika Jasper melihat bahwa Dean sedang mempertahankan nyawanya yang tersayang, dia berkata, "Cukup, lempar dia keluar dan kirim seseorang untuk mengawasinya. Orang-orang Gale akan datang untuk menjemputnya segera." Saat dia mengatakan itu, Jasper berjalan ke Dean, yang tidak lagi terlihat seperti manusia, dan tersenyum. "Aku benar-benar iri padamu karena memiliki kakek yang begitu baik. Lihat, bukan? Dia membersihkan kekacauan Anda sekarang." Dean menggunakan seluruh kekuatannya untuk membuka mata merahnya dan melirik Jasper. Dia mengertakkan gigi dan berkata, "Jasper, aku tidak akan pernah memaafkanmu." "Bagus, kamu terdengar seperti penjahat sekarang. Saya telah mendengar ini dari begitu banyak orang sebelumnya, tetapi lihatlah di mana mereka sekarang." Pada saat ini, Jake berlari terburu-buru. "Tuan Lin, mata uang asing Sun dolar telah jatuh di bawah 10%. Menteri Keuangan Sunrise Land baru saja memberikan pidato di televisi yang menyatakan bahwa mereka akan melawan." Jasper mengangguk dan berkata, "Ini sudah diduga. Namun, mereka akan membutuhkan kepala mereka untuk menandatangani dan mengesahkan serangkaian perintah administratif. Ini hanya untuk menakut-nakuti orang. Beritahu pusat perdagangan di Harbor City, Waterhoof City, dan Sentel untuk meluncurkan serangan umum." Bab 1609. Angin menderu di pasar valuta asing Sun dolar. Sebuah perang keuangan yang akan menyebabkan pergolakan sosial besar sedang diaduk. Dengan masuknya modal Wall Street, Sun dolar secara singkat bertahan pada level support. Namun, kegigihan semacam ini tidak bertahan lama. Ketika Sentel memasuki pasar, beruang melihat harapan untuk benar-benar menghancurkan sapi jantan. Oleh karena itu, sifat serakah dan mencari keuntungan dari kaum kapitalis sepenuhnya tercermin pada saat ini. Setelah mengetahui bahwa tidak ada harapan dan sangat berisiko untuk bertahan dengan posisi long, banyak investor retail jangka panjang segera membersihkan posisi mereka, menoleh, dan jatuh ke pelukan sisi short selling. Para investor retail ini berharap dapat menutupi kerugian mereka dengan melakukan shorting. Namun, perilaku ini merupakan pukulan telak bagi Fabian dan Eko, yang bersikeras untuk bertahan lama. Fabian sedang duduk di depan komputer. Ada AC yang bertiup untuk menjaga ruangan pada suhu yang paling nyaman dan sejuk, tetapi keringat dingin di dahinya tidak bisa berhenti mengalir. Dia memegang posisi paling sedikit, dan di bawah tekanan posisi short kali ini, akan lebih mudah baginya untuk melikuidasi. Kerugian mengambang pada buku telah mencapai garis peringatan. Jika Anda tidak menutupi posisinya, itu akan berakhir. Fabian tidak dapat membayangkan betapa mengerikan konsekuensi dari membuang sejumlah besar uang ke pasar valuta asing dan tidak memiliki 1 sen tersisa. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, Fabian merasakan ketakutan yang luar biasa. "Tidak, saya harus menemukan cara."
Fabian memasang ekspresi jahat di wajahnya. Dia segera menelepon Eko. Saya butuh dana untuk menutupi, to the point, tapi dia hanya mendapat auman Eko sebagai balasannya. Menurutmu seberapa jauh lebih baik situasiku dibandingkan denganmu? Sekarang ketua sudah dalam perjalanan ke sini. Aku sudah selesai. Aku akan segera selesai. Dengan sekali klik, hanya nada panggil yang bisa didengar di telepon. Fitur Fabian terdistorsi. Dia sangat ingin menerkam Jasper dan langsung melucuti dagingnya. Menekan rasa kesalnya, Fabian mondar-mandir di tempat yang sama dan mengangkat telepon lagi. Kali ini, dia menelepon Morrison secara langsung. Saya butuh dana. Fabian menuntut secara langsung, tidak dalam mood untuk menyapa. Morrison terdiam sejenak. Kemudian, dia berkata, berapa banyak yang Anda investasikan di Sun Dollars? Anda tidak perlu khawatir tentang ini, tapi sekarang saya sangat membutuhkan untuk menutupi posisi dengan sejumlah dana. Apakah Anda mengerti maksud saya? Fabian berkata dengan kesal. Morrison menjawab dengan acuh tak acuh, Atticus, Anda harus tahu bahwa saya hanya presiden cabang regional Terra Bank Investasi Awam dan ada banyak orang di atas saya yang mengawasi saya. Situasi saat ini telah membuat saya mengadopsi peran yang sangat pasif di bank investasi. Dari mana saya akan mendapatkan uang untuk membantu Anda? 1 miliar, saya butuh 1 miliar dolar. Fabian sepertinya tidak mendengar apa yang dikatakan Morrison. Dia berbicara tanpa mempedulikan yang lain, jika Anda hanya membantu saya menutupi dan melewati periode ini, ibu kota Wall Street bersama Softwind dan pemerintah Sunrise Land akan mampu mengalahkan Jasper. Ketika itu terjadi, kekayaan Jasper akan dibagi, dan saya dapat mengembalikannya kepada Anda secara instan. Saya akan mengembalikannya kepada Anda setidaknya 1 miliar dolar AS. Morrison, tidak ada uang yang lebih baik di dunia daripada ini. Itu benar, tetapi dalam banyak kasus, kenyataan seringkali tidak sebaik yang dibayangkan. Bab 1610. Morrison berkata dengan lemah, berapa kali kita salah berasumsi bahwa kita akan mampu menghancurkan Jasper sepenuhnya pada saat berikutnya atau jika kita bertahan sedikit lebih lama. Apa hasil dari situasi itu? Dia semakin kuat, dan kita semakin pasif. Pernahkah Anda memperhatikan bahwa pada awalnya kami memimpin bagaimana menghadapi Jasper, tetapi sekarang, posisi ayah saya tidak lagi dijamin. Lawan Jasper bukan lagi kita, tapi Federal Reserve, Softwind, Lyman, dan bahkan sistem ekonomi Sun Dollars. Kami tidak lebih dari makanan baginya. Fabian melebarkan matanya dan berkata dengan enggan, jadi kamu menyerah. Di pasar modal, ini disebut stop loss. Saya akan tetap mencari peluang, tetapi ketika sampai di tangan ini, bahkan jika saya tidak fold, itu sama saja dengan mati. Morrison selesai berbicara dan menutup telepon. Fabian terhuyung-huyung dan jatuh kembali ke kursi. Dia benar-benar tersesat. Setelah beberapa waktu, teleponnya berdering lagi. Fabian menekan tombol jawab dengan mati rasa. Atticus, dananya dalam keadaan darurat. Sekarang, Sun Dollar masih turun, tetapi tingkat penurunannya telah melambat. Short dan long berjuang keras pada level saat ini. Jika kita jatuh 1 poin lagi, kita harus melikuidasi posisi kita. Apakah kita masih punya dana untuk menutup posisi? Ya, tunggu aku. Fabian menutup telepon dan melihat grafik candlestick yang terus berosilasi di layar komputer dengan muram. Situasi saat ini seolah-olah kekuatan utama dari kedua belah pihak saling bertarung di dataran terbuka. Darah tumpah di mana-mana. Saat ini, tidak peduli seberapa pintar taktik dan keterampilannya, itu tidak lagi berguna. Satu-satunya hal yang benar-benar dapat menentukan hasil dari pertempuran ini adalah kekuatan finansial di kedua sisi. Keterampilan seseorang hanya akan memudahkan untuk memainkan permainan sampai akhir, tetapi selalu kekuatan mendasar yang menentukan hasilnya. Inilah mengapa Jasper tidak pernah berani menghadapi pasar saham Amerika Serikat dan Quantum Fund secara langsung. Fabian tidak mau menyerah seperti ini. Karenanya, dia mengangkat telepon dengan tiba-tiba dan memutar nomor daratan. Telepon terhubung dalam 3 dering. Kamu adalah penyalur intelijen paling kuat di daratan. Kali ini aku tidak berbisnis denganmu untuk intelijen, tapi untuk dana, kata Fabian langsung. Di seberang telepon, terdengar suara perempuan malas menjawab, kamu sudah bilang saya seorang agen intelijen, bukan bankir. Kita bisa mengakhiri percakapan ini sekarang jika Anda perlu meminjam uang.
Aku punya sesuatu untuk digadaikan. Fabian terdengar mendesak. Dia telah menyelesaikan kesepakatan dengan wanita ini sejak lama. Setelah transaksi itu, dia menyebabkan Kaiden menderita kerugian besar dan mengukuhkan posisinya sebagai tuan muda nomor 1 di Harbor City. Karena itu, Fabian sepenuhnya percaya pada kekuatan wanita. Namun, dia juga mengerti mengapa wanita ini begitu cepat menutup telepon. Dia tidak bisa tergoda kecuali dia bisa menuai cukup banyak manfaat. Saya memiliki 4,6% proyek investasi grup keluarga Atticus dan grup keluarga Atticus dengan total 30 miliar dolar somer di daratan. Semuanya atas nama saya dan saya dapat menjaminkan semua ini kepada Anda. Saya hanya membutuhkan 1 miliar dolar AS. Fabian takut wanita itu akan menutup telepon, jadi dia berbicara secepat mungkin. Tentu saja, ada keheningan di ujung telepon yang lain seolah-olah dia menimbang pro dan kontra dari kesepakatan itu. Saya akan mengembalikan pokoknya dalam waktu paling lama 1 minggu, dan saya akan memberi Anda bunga 100 juta dolar AS. Jika saya tidak dapat mengembalikannya, Anda dapat mengklaim hipotek itu, kata Fabian dengan gigi terkatup. Terdengar tawa di ujung telepon. Wanita itu tampak berguling dan berganti posisi ke posisi yang lebih nyaman. Kemudian, dia menjawab dengan santai, Tuan Atticus, apakah Anda benar-benar bersedia membayar harga setinggi itu? Tidak ada yang tidak mau. Jika saya bisa menang, ini tidak akan menjadi apa-apa. Anda tidak bisa berdalih tentang hal-hal sepele jika Anda ingin melakukan hal-hal besar. Fabian mengertakkan gigi dan berkata, Deal, beri saya alamatnya. Seseorang akan mendatangi Anda dengan kesepakatan dalam waktu 30 menit. Anda akan mendapatkan dana Anda setelah Anda menandatangani, kata wanita itu ringan. Fabian sangat gembira di dalam dan dia berkata, Oke, saya akan mengirimkan alamatnya segera. Aku menunggu kabar baikmu. Setelah Fabian menutup telepon, dia menundukkan kepalanya dan dengan panik menyusun pesan teks. Dia tidak tahu bahwa tepat setelah wanita itu menutup telepon, dia segera menelepon nomor di Nauritus City. Bersambung, terima kasih telah menyaksikan dan mendukung channel ini.